Kalau tinggal di sini, kalian nggak cuma ngerasain kualitas udara yang lebih baik, tapi kalian juga bakal dimanjain sama view 3 pegunungan sekaligus. Lokasi di Kota Bogor dikembangkan oleh salah satu developer terbaik di Indonesia, Sinarmas Land. Dan yang paling penting, rumah di sini bisa kalian beli KPR hanya dengan modal 15 juta all in. Free DP, free BPHTB AJB, free biaya KPR, cicilan mulai 5 jutaan per bulan. Jadi kalau kalian tertarik, pasti nonton video ini sampai habis. Yuk! Halo guys, balik lagi sama aku Deddy Suwandi di channel Property Hunter. Jadi hari ini kita lagi ada di salah satu perumahan yang udaranya nih sejuk banget karena dikelilingi sama hutan lindung biotrop yang tentunya jauh dari kata polusi dan bisa menghasilkan oksigen lebih banyak. Tapi nggak cuma itu aja, perumahan ini juga dikelilingi sama 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Salak, Gunung Pancar, dan Gunung Gede Pangrango. Ini sih definisi lingkungan perumahan yang berkualitas dan juga ideal. Untuk luas areanya sendiri di sini ada 88 hektar, terdiri dari 6 klaster, 2 low-rise premium apartment, dan fasilitas kawasan seperti premium clubhouse, green area, jogging trail, dan komersial area. Untuk lokasinya persis berada di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, yang direncanakan pemerintah Bogor bakalan jadi sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses langsung ke Bogor Inner Ring Road. Untuk aksesnya juga mudah banget karena dari sini cuma 10 menit aja ke pintu tol Bogor dan pintu tol Ciawi, 10 menit ke stasiun KRL Bogor, dan perumahan ini juga dilalui angkutan kota 24 jam. Jadi mau kemana-mana lebih mudah. Nah, untuk tipe rumah di sini sebenarnya ada 2, rumah 1 lantai dan rumah 2 lantai dengan luas tanah yang sama. Lebar 6 meter, panjang 14 meter. Tapi hari ini saya bakal nge-review rumah 2 lantai yang posisinya ada di hook dengan luas tanah 126 meter persegi. Lebarnya 9 meter, panjang ke belakang 14 meter. Luas bangunannya 95 meter persegi. For your info, untuk rumah 2 lantainya sendiri, baik yang badan maupun yang hook, itu ada selisih perbedaan di luas bangunan. Nanti aku jelasin di dalam. Jadi rumah ini punya desain American Classic Modern dengan dominasi warna putih, warna hitam, warna abu-abu dengan bentuk atap pelana dari rangkata baja ringan yang ditutup dengan genteng beton. Menariknya, bentuk atapnya tuh dibuat berundak-undak sesuai dengan bahasa desainnya American Classic Modern. Nah, untuk carportnya muat untuk 1 kendaraan roda 4 kalian. Carportnya dibuat dari bahan rabat beton dengan garis-garis tali air berbentuk persegi panjang. Di samping kiri dan samping kanan carportnya adalah taman depan rumah. Aku suka banget rumah ini punya banyak bukaan jendela, baik di depan maupun di samping rumahnya, dengan kusen warna hitam dari bahan aluminium. Untuk teras depannya sudah dilapis keramik ukuran 40 x 40 warna abu-abu, dan di samping kiri kanannya bisa kalian pergunakan untuk taruh pot seperti di rumah contoh ini. Untuk pintunya standar dari engineering wood, tapi di sini yang menarik untuk bukaannya tuh dibuat klasik. Kalian tinggal pencet aja dan masuk ke dalam. Sekarang kita lihat yuk ke dalam rumahnya. Wah, ternyata nggak dari luar aja cakep ya. Dari dalamnya juga cakep banget nih teman-teman. Jadi begitu masuk, kita langsung disambut sama ruang utama yang ukurannya 3 meter dikali 4,875 meter. Ini konsepnya open space tanpa sekat. Bisa kalian fungsikan untuk jadi area ruang keluarga, area dining, serta area dapur di bagian belakang. Tapi yang paling aku suka untuk ruang utama ini terang banget ya. Dengan banyaknya bukaan jendela di depan, di samping, serta di bagian belakang. Gak cuma itu aja, di bagian ininya tuh nggak polos-polos amat. Di sini dikasih wall mounting bentuk bingkai dan list-list warna abu-abu dengan garis vertikal. Dan ini tuh dibuat dari depan sampai ke belakang, menambah kesan rumahnya lebih mewah untuk di bagian interiornya. Untuk lantainya sudah menggunakan HT ukuran 60 x 60 warna krem, sehingga memberikan kesan lebih clean. Dan untuk di lantai satunya ternyata juga udah dikasih 1 kamar tidur
yang bisa kalian pergunakan untuk jadi kamar tidur tamu, kamar tidur orang tua, atau mungkin kamar tidur anak juga bisa. Di sini kalian bisa fungsikan juga untuk jadi ruang kerja seperti di rumah contoh ini ya. Di sini ada satu inspirasi yang bisa kalian tiru ya. Jadi pakai kasur lipat seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen pakai kasurnya, tinggal dilipat aja seperti ini. Jadi untuk ruang geraknya lebih gede lagi nih. Kamar ini juga sudah dibekali dengan 2 buah jendela yang bisa dibuka dan tentunya bisa memberikan cahaya yang lebih banyak serta sirkulasi udara yang lebih baik untuk kamar tidur ini. Kita lanjut. Di depannya ada satu kamar mandi, tapi di sini ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, kamar mandi ini memanfaatkan area di bawah anak tangga, tapi ceilingnya bisa tetap tinggi seperti ini. Tinggi aku tuh kurang lebih sekitar 173 cm, tapi untuk ruang geraknya masih banyak banget. Untuk area basahnya dibuat lebih pendek, kurang lebih sekitar 3 cm dengan warna yang berbeda dengan area keringnya. Jadi kalau area basahnya dibuat dengan warna coklat, area keringnya dibuat dengan warna abu-abu, tinggal kalian tambahin tempered glass aja. Untuk dindingnya udah dikeramikin sampai atas dan sudah dilengkapi dengan kloset duduk serta shower dari American Standard. Satu lagi yang menarik dari kamar mandi di bawah ini adalah untuk ketinggiannya dibuat hampir rata dengan ruang utamanya. Jadi hanya selisih kurang lebih sekitar 2 cm aja. Tentunya ini sangat aman untuk digunakan anak-anak maupun orang tua. Oke, kita lanjut untuk lihat ke bagian belakangnya. Di bagian belakang bisa kalian fungsikan jadi service area, cuci baju, jemur baju bisa di sini. Untuk lantainya sebagian udah dikeramikin ukuran 40x40 warna abu-abu yang sama dengan teras depan rumahnya. Karena ini rumah hook, makanya ada tambahan pintu samping serta untuk pembatas antar rumahnya itu dibuat setinggi 2 meter. Jadi yang pastinya aman ya. Nah, tadi saya udah mention di depan bahwa untuk rumah tipe badan maupun tipe hook itu ada sedikit perbedaan di luas bangunan. Jadi kalau tipe badan itu luas bangunannya hanya 75 meter persegi. Untuk tipe hook sedikit lebih besar, 95 meter persegi. Selisihnya sekitar 20 meter persegi ada di bagian belakangnya. Jadi kalau tipe badan, di bagian belakang sini hanya backyard ukuran 6 x 2,75. Tapi kalau rumah tipe hook ada tambahan kamar tidur serta kamar mandi ART. Siapa nih yang pakai ART? Jadi kalian nggak perlu bingung ART-nya mau tidur atau mandi di mana. Tapi ini khusus tipe hook ya. Sekarang kita lihat yuk ke lantai 2-nya. Untuk area tangganya juga dibuat cukup lebar dan area tangganya ini dikasih keramik dengan motif kayu. Jadi beda ya sama lantai di ruang utamanya. Nah, kita sudah berada di lantai 2-nya. Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Tapi sebelum ke kamar tidur dan kamar mandinya, kita bahas dulu sedikit space yang bisa kalian gunakan untuk jadi mini living room atau mungkin jadi ruang baca kalian. Nah, kalau tadi di lantai bawah ada tambahan kamar tidur serta kamar mandi ART. Untuk rumah tipe hook di lantai 2-nya juga ada sedikit tambahan, yaitu area balkon yang view-nya ke belakang rumah. Jadi kalau untuk rumah tipe badan, balkon ini nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kalian mau punya kamar tidur, kamar mandi ART, dan balkon yang menghadap ke belakang rumah, pilihlah rumah tipe hook seperti ini. Oke, kita lanjut ke kamar mandinya dulu kali ya. Jadi di sini adalah kamar mandi sharing. Nuansanya sebenarnya mirip sama kamar mandi di bawah. Jadi udah dilengkapi dengan kloset duduk, shower, tapi ada tambahan wastafel. Sanitarinya sama dari American Standard. Terus di sini dikasih tambahan bukaan jendela supaya kamar mandinya tuh nggak lembab. Oh ya, untuk sumber air di rumah ini sudah menggunakan PDAM yang tentunya lebih bersih. Kita lanjut lihat ke kamar tidur utamanya. Jadi kamar tidur utamanya ini sebenarnya ukurannya 3 x 4,4 meter, tapi kepotong sedikit sama tembok ini. Di bagian depan bisa kalian pergunakan untuk taruh wardrobe. Terus di sini kalian bisa menggunakan kasur yang ukurannya besar, bisa king size ya, queen size atau king size atau super king juga masih muat. Di bagian depan kasurnya bisa kalian tempel TV ukuran
42 inch, tapi menurut aku ukuran di atas ini juga sebenarnya masih oke banget ya. Terus di ujung bisa kalian tambahkan meja multifungsi ya, bisa berfungsi jadi meja rias atau mungkin untuk jadi meja kerja di kamar utama. Nah, yang menarik dari kamar tidur utama ini adalah dikasih jendela yang cukup banyak ya di bagian depan dan di samping. Tapi jendela yang di bagian depannya ini ternyata bisa dibuka. Dan ini tuh adalah akses ke mini balkon yang view-nya ke depan rumah. Jadi kalau misalnya nih kalian punya mini balkon seperti ini, kira-kira buat apa ya? Coba deh tulis di kolom komentar. Ngomong-ngomong, kalau kalian tinggal di sini nggak perlu khawatir soal fasilitas karena memang lokasinya sestrategis itu berada di tengah kota Bogor. Dari sini cuman sekitar 5-10 menit kalian mau ke mall. Ada Mall Boxy 123, Lipo Plaza atau Botani Square. Rumah sakit di sini ada Rumah Sakit Juanda, Rumah Sakit Mayapada, Bogor Senior Hospital. Sekolah, universitas juga udah lengkap. Ada Universitas Pakuan, Universitas Juanda, bahkan IPB juga dekat. Untuk fasilitas sekitar di sini juga cukup lengkap. Ada area komersial kayak coffee shop, klinik, laundry, bahkan ada premium clubhouse mereka yang punya infinity pool, view-nya tuh langsung ke hutan lindung biotrop. Terus di dalamnya tuh ada restoran, gym, playground, bahkan ada multifunction hall. Oke, kita lanjut. Untuk kamar tidur anak di lantai 2 ini ukurannya sama dengan kamar tidur di bawah, 3 dikali 2,7 meter. Tapi ide interiornya bisa banget nih kalian tiru. Aku suka banget karena memanfaatkan setiap sudut ruangan. Di bagian atasnya dijadiin tempat tidur. Jangan lupa dikasih pembatas supaya anak nggak jatuh kalau tidur di atas. Terus di bawahnya bisa dikasih open storage, lemari pakaian anak, tempat duduk, dan juga ada closed storage ya buat taruh mainan anak. Terus jangan lupa di kamar anak ini juga bisa dikasih meja belajar seperti ini biar anak-anak tetap semangat untuk belajar. Gak cuma di kamar tidur utama, di kamar tidur anaknya juga dikasih jendela yang bisa dibuka sekaligus jadi akses menuju ke area mini balkon di depan. So, gimana nih rumahnya? Kalian suka nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau tadi kita udah bahas rumahnya, sekarang aku mau bahas yang paling penting, yaitu harga dan juga promo. Di sini tersedia 2 tipe rumah. Rumah 1 lantai dijual dengan harga mulai 980 juta, cicilan mulai 5 jutaan per bulan. Rumah 2 lantai dijual dengan harga mulai 1,2 M, cicilan mulai 7 jutaan per bulan. Promo KPR kalian cukup bayar booking fee aja 15 juta all in, free DP 10%, free BPHTB, free AJB, free biaya KPR up to 3%, free PPJB lunas, dan free AC 1 PK. By the way, rumah di sini juga cocok banget buat kalian yang lagi cari rumah siap huni karena rumahnya ready di Desember tahun 2025 ini. So, buat kalian yang tertarik mau janjian survei, caranya gampang aja, cukup klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Buat kalian yang suka sama video ini, bantu kita untuk like dan share video ini, serta subscribe channel Property Hunter ya, supaya kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow. Mudah beli rumah, siapa takut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.